Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Bapak Ibu kelas A semester 3 PAI Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting di kegiatan kuliah program pasca sarjana di mata kuliah metode penelitian pendidikan. Eh, Hari ini adalah kelas pertemuan pertama ya dalam eh, perkuliahan secara Zoom dengan saya untuk semester ini. Mudah-mudahan Anda bisa eh, mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelum saya mulai, saya pengen berbagi dengan Bapak Ibu semua karena di sini banyak orang-orang yang menurut saya tidak sembarangan ya, kemudian aktivis kegiatan dan lain-lain. Sekedar berbagi saja, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan tips kuliah online. Ini sudah kelihatan ya, ada 6 buah tips kegiatan online yang mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya bisa memenuhinya. Yang pertama, pastikan kuotanya tersedia ya. Baik itu dalam bentuk WiFi ataupun juga hotspot ya. Jangan sampai putus dan butut jaringannya gitu. Jadi jangan sampai aduh Pak punten abdi di off kamera sebab jaringannya awon. Nah, itu mah berarti kita nggak bisa memenuhi standar yang seharusnya dipakai. Kuotanya harus dimaksimalkan karena kita mau kuliah, Pak Ibu. Kemudian yang kedua, ini gunakan laptop sebagai media dan pakai headset, ya. Kalau Bapak Ibu ada di ruangan terbuka, sebaiknya pakai headset biar tidak terganggu sana sini lah. Sementara kenapa gunakan laptop? Ya biar Bapak Ibu posisinya benar-benar kuliah, bukan posisi yang lain. Gitu. Kalau Anda menggunakan handphone karena di perjalanan ataupun juga dalam posisi yang memungkinkan lain, saya mungkin mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita bersama-sama menjaga kegiatan kuliah ini agar bisa saling memberikan penghargaan terhadap posisi masing-masing. Saya pikir itu bagian dari cara kita untuk bisa eh, berinteraksi dengan positif ya di kegiatan kuliah kita. Kemudian yang ketiga ini posisinya duduk gitu ya, jangan selonjoran apalagi rebahan gitu ya. Bisa kayak ketiduran ya. Kayak bukan kuliah jadi nggak akan dengerin radio butut Pak itu ya. Nah, ini juga jadi perlu untuk kita ingatkan bersama. Kemudian yang keempat, siapkan alat tulis untuk mencatat. Walaupun saya juga ini melakukan proses recording, kemudian nanti saya akan apa simpan di YouTube saya. Nanti saya akan kirimkan linknya kepada Anda untuk bisa Anda putar kembali kalau misal ada yang bagian yang terlewat atau ada hal yang perlu Anda lebih perdalam ya. Oke, kemudian selanjutnya jauhkan HP dari lingkungan Anda gitu. Ya biasanya suka ada yang sambil iseng nge-WA atau ngobrol atau buka apa gitu kalau misalkan pakai laptop tapi ada HP. Jadi tetap jadi terkonsentrasi akhirnya gitu ya. Nah, kemudian ini yang keenam, Pak. Wajib on kamera agar saya bisa memastikan ada kehidupan yang ngikut kuliah ini gitu. Jadi jangan sampai ditutup Pak kameranya ya. Ini bagi teman-teman yang kameranya masih ditutup, tolong dibukakan kameranya dalam kondisi dan situasi apapun biar eh, ya kita bisa bisa melakukan proses yang simbiosis mutualism. Bapak Ibu mendaftar kuliah ke Inhas itu kan berharap akan mendapatkan hak-hak Bapak Ibu.
Nah, saya sebagai eh, yang ditugaskan rektor dalam proses perkuliahan ini sebagai pendamping Bapak Ibu dalam proses perkuliahan, ini juga harus memaksimalkan agar hak Bapak Ibu bisa terpenuhi. Nah, itulah sebabnya maka kita berharap hal ini bisa kita sama-sama pahami bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan Pak, saya sedang di perjalanan, saya sedang ada kegiatan atau yang lain, gimana? Ikuti saja dulu kegiatannya. Saya juga bisa memaklumi jika memang pada posisi tertentu di waktu tertentu ada yang memang eh, apa ya, emergensi itu. Cuma kalau dalam posisi yang normal, saya berharap kita semua bisa memposisikan di jadwal setiap Sabtu dan Jumat ya. Itu memang betul-betul kuliah, bukan sambil kuliah. Nah, ini kan biasanya kita suka posisinya suka repot ya. Maka mungkin kalau boleh saya eh, ya ini sekedar berbicara kepada Bapak Ibu semua. Mohon Bapak Ibu menyampaikan kepada pimpinan Anda, kepada bos Anda di kantor, ataupun juga mungkin keluarga, kalau Anda di jadwal hari Jumat dan juga Sabtu itu jadwal kuliah. Persis seperti kita di kampus, Pak, ya. Cuma mungkin bedanya ini ruangannya Zoom, gitu, ya. Jadi kalau saya boleh sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu, pastikan kita tidak membedakan posisi kuliah online dengan kuliah luring, Pak. Artinya penghargaannya sama. Saya juga tidak berani, Pak, dalam posisi sedang tidak siap kuliah, kemudian saya untuk kuliah itu saya tidak berani. Saya lebih baik mungkin mengundurkan waktu di jadwal yang lain atau eh, apa ya sebutnya rolling jadwal dengan yang lain yang kira-kira memang bisa melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Karena saya juga tidak mau mengecewakan Bapak Ibu yang memang dari awal berniat untuk kuliah mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan juga apa eh, hal-hal positif ketika Bapak Ibu kuliah. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan dulu oleh Bapak Ibu, silahkan. Saya berikan kesempatan. Ada? Dan saya tidak akan mengulang dua kali masalah ini untuk tips kuliah dan mohon saling mengingatkan saja agar saya tidak menganggap Bapak Ibu seperti anak kecil yang selalu harus diingatkan terus gitu ya. Artinya kita sebagai orang dewasa justru lebih memahami apa yang seharusnya disampaikan tanpa harus merasa harus diomongin terus-terusan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, saya akan memposisikan Bapak Ibu sebagai orang dewasa yang hari ini berkuliah, maka ciri orang dewasa itu salah satunya adalah bisa membedakan mana baik, mana buruk, bisa menghargai sesamanya, kemudian bisa memahami situasi dan kondisi seperti apa dan seharusnya bersikap dan berperilaku. Oke, ada yang mau disampaikan? Boleh? Pas, pas, Pak, Atau, pas. atau sudah cukup jelas ya? Untuk saat ini cukup jelas, Pak. Mungkin Oke, nanti ya. Oke, Bapak Ibu, mata kuliah kita saya anggap mata kuliah yang apa ya, ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan konten atau materi yang akan mengantarkan Bapak Ibu untuk berusaha ya. Saya pikir ini kata-katanya harus kita lebih 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 patenkan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Jadi, Bapak Ibu dari kata-kata ini sudah sangat jelas bahwa mata kuliah ini ada hubungannya dengan tugas akhir Bapak Ibu, yaitu penyusunan tesis. Yang dimulai dari penyusunan proposal, kemudian dari situ kemudian apa
menyusun proposalnya, lalu nanti melakukan seminar proposal. Setelah melakukan seminar proposal, lalu melakukan penelitian dan kemudian sidang, dan setelah itu merevisi hasil sidang dan seterusnya nanti penjelidan. Ya. Nah, dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai macam jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah, dimulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, desain dan perencanaan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Bapak Ibu, eh, problem besar yang saya alami dalam proses mengantarkan mahasiswa di mata kuliah ini adalah eh, bahwa tidak semua mahasiswa pasca kelas PAI ini latar belakangnya adalah latar belakang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kendala lain, yaitu bahwa mahasiswa di program pasca sarjana itu tidak semuanya dulu ketika S1 pernah ada mata kuliah metode penelitian. Ya. Saya pikir ini menjadi kendala khusus, ya. Karena boleh jadi dalam posisi tertentu dasar-dasar tentang metode penelitian pendidikan ini menjadi sesuatu yang akan menjadi berat kalau kita tidak mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, maka saya berharap dengan metode dan teknik pembelajaran nanti yang akan kita lakukan, saya akan mencoba kepada Bapak Ibu untuk memberikan sebuah pandangan lain tentang bagaimana melakukan penelitian ini. Bapak Ibu, akhir dari perkuliahan kita itu adalah Bapak Ibu dipastikan harus sudah bisa menghasilkan yang namanya proposal tesis, Pak. Jadi output dari kegiatan kita di ujung mata kuliah ini adalah Bapak Ibu memiliki proposal tesis. Yang proposal ini akan dijadikan sebagai bahan untuk Anda nanti lanjut dalam seminar penelitian proposal tesis. Sehingga 1 kali, 2 kali, 3 kali, apa ya? Satu, apa, 2, 3 pulau terlampaui gitu apa sih? Ya pokoknya gitulah. Artinya mengerjakan tugas medlit sekaligus nanti bisa persiapan untuk proposal tesis untuk seminar. Gitu. Jadi eh, harapannya kampus berharap mahasiswa pasca semester 3 ini menjelang akhir nanti mata kuliah dia sudah siap proposal tesis. Gitu. Jadi wayahna dari mulai sekarang kita harus mulai bersinergi untuk menyiapkan diri dengan apa itu apa masalah penelitian itu apa, bagaimana cara menggunakan masalah penelitian itu dalam penelitian kita, bagaimana agar riset kita itu termasuk yang memiliki novelty yang tinggi karena berbeda dengan yang sudah dilakukan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang perlu dikuasai oleh Bapak Ibu. Oke, sebentar. Saya akan share screen lagi pada Bapak Ibu semua. Oke. Sudah nampak share screen-nya, Pak? Sudah. Sudah. Sudah, Oke. Pak. Ya. Oke. Jadi, metode penelitian ini diharapkan bisa mengantarkan Bapak Ibu memahami tentang metode penelitian. Sehingga pada saat yang sama, Bapak Ibu bisa menyusun proposal penelitian pendidikan. Nah, Bapak Ibu, dilihat dari aspek ini, maka saya akan melakukan pemadatan untuk hal-hal tertentu ya, terutama untuk sesuatu yang sifatnya di luar konteksnya. Apa? Yang pertama motivasi, Pak. Ini motivasinya harus tinggi lah gitu. Buat Bapak Ibu yang sekarang sedang kuliah, apalagi di semester 3,
Jangan pernah berpikir saya mau cuti, saya mau off, atau saya mau istirahat dulu. Jangan ya. Artinya keinginan untuk memiliki kemampuan konseptual dan praktis dalam penelitian itu bukan hanya pada persoalan lulus, tapi juga harus bagus, Pak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hari ini di dunia pendidikan kita, lulusan S2 Magister pendidikan itu sudah relatif banyak. Namun ketika berbicara apa yang bisa membedakan antara lulusan Anda sebagai lulusan kelak dengan orang lain yang juga lulusan, itu salah satunya adalah kemampuan melakukan riset. Kemampuan melakukan riset termasuk kemampuan untuk mempublikasikan riset-riset. Dan yang lebih diharapkan lagi adalah kemampuan riset yang sekarang sedang kuliah Bapak Ibu lakukan, itu bisa dilanjutkan tak kala Bapak Ibu itu eh, sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Artinya, dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau praktisi pendidikan, ini yang namanya kemampuan riset itu harus terus dibawa gitu. Karena apa? Karena justru dengan kemampuan berpikir logis, berpikir rasional, sistematis, kemampuan meneliti, itu yang akan membuat ilmu pengetahuan akan lebih terus berkembang. Di sisi yang lain adalah kemampuan Bapak Ibu dalam melakukan riset akan memberikan tambahan nutrisi kebaikan karena ditemukannya banyak hal untuk kehidupan dalam dunia pendidikan. Saya pikir ini eh, sesuatu yang banget gitu ya, sesuatu yang menurut saya perlu didesiminasi khusus kepada mahasiswa. Jadi bukan hanya sebatas tesis selesai jadi magister, tapi justru kita berharap Bapak Ibu memiliki kemampuan itu di apa? Diolah terus sampai dengan Bapak Ibu sudah menjadi magister. Yang kedua, motivasinya adalah supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan karya penelitian yang membanggakan, Pak. Jangan sampai ada mahasiswa, ada seorang magister ditanya, dulu kuliah di mana, di Anu, contoh. Dulu tesisnya tentang apa? Aduh, saya lupa lagi, tesisnya apa ya dulu tuh udah lama sih gitu. Saya nggak ngerti dia nyusunnya oleh dirinya sendiri apa dinyusunin oleh orang atau pakai joki atau memang satu paket gitu bayarnya sama ijazahnya itu satu paket jadi nggak tahu karya ilmiahnya seperti apa. Nah, kita tidak berharap bahwa kondisi ini kena juga di Anda semua gitu. Bahwa tesis itu adalah masterpiece dari karya Bapak Ibu ketika Anda kuliah. Jadi jangan sampai ketika bicara masterpiece, ya masterpiece itu apa sih? Mahakarya lah. Jangan sampai Anda sendiri sebagai mahasiswa yang sedang kuliah medlit dan akan menyusun tesis, nanti tesis sudah ada, tapi kok tidak merasa bangga dengan hasil karyanya sendiri. Kan itu apa ya? Kalau dalam bahasa Roma Iramanya terlalu, Pak. Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang ketiga, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu tidak menjadi donatur tetap kampus, Pak. Ya, yang tidak selesai kuliah hanya gara-gara tesisnya belum tuntas gitu. Kemudian Anda terus bayaran kan jadi donatur, Pak. Ya, janganlah. Cepat-cepat kuliah selesaikan, cepat-cepat Bapak Ibu eh, tuntaskan kuliah ini sehingga Anda bisa mengerjakan hal lain yang mungkin lebih besar lagi dibanding Anda menyelesaikan kuliah. Ya. Oke, itu secara motivasi Bapak Ibu. Nah, kalau kaitannya dengan substansi, maka eh, Anda semua itu diharapkan memahami dan menguasai konten atau materi metode penelitian, Pak. Dan memahaminya itu baik secara konseptual maupun juga secara operasional. Termasuk Bapak Ibu juga dari mulai sekarang memahami kira-kira saya penelitiannya mau tentang apa ya, masalahnya di mana ya, terus di mana saya akan melakukan research. Saya memilih kuantitatif atau kualitatif, atau eh, atau mixed method contoh. Itu satu gambaran di mana Bapak Ibu merasa gelisah untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Nah, ini adalah cara terbaik untuk bagaimana bisa memahami metode penelitian baik secara konseptual maupun secara rasional. Itu substansinya, Pak. Nah,
Kemampuan menyusun proposal pun itu harus didampingi dengan kompetensinya. Nah, ini Bapak Ibu. Kompetensi apa yang perlu ditekankan untuk Anda semua? Pertama, kemampuan membaca teks, Pak. Nah, mungkin ini bicara tentang literasi ya, literasi dalam membaca naskah. Itu dalam kondisi tertentu kadang-kadang suka dijadikan alasan seperti usia, aktivitas, kemudian lagi posisi Bapak Ibu, itu suka jadi alasan kenapa kita kemudian jadi tidak menulis. Tidak membaca. Seperti aduh da abdi mah atuh tos sepuh kumaha tuh Pak bojang-bojang maca ada kuliah oge maksakeun nah santai gitu. Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang hari ini hadir di kelas saya itu orang-orang yang ya punten ya memiliki hal-hal yang berlebih. Rata-ratanya maksakeun Pak. Maksakeun kumaha carana menyisihkan uang ya sahuap sewang jeung pamajikanna jeung anakna nyaho anakna keur sakola keur kuliah kolotna hayang ngiluan kuliah dan bener lamun teu kuliah katinggalin contohnya berarti kan di situ ada sebuah proses yang kuat untuk bagaimana kita eh, apa melakukan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu, maka karena posisinya kita itu apa ya, tidak tidak dalam posisi yang luang dan seterusnya, maka yuk kita sisihkan waktu kita itu untuk khusus belajar. Bersyukurlah Bapak Ibu yang hari ini bisa maksakan kuliah, berarti di sini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk belajar, ya. Kesempatan Bapak Ibu untuk belajar. Termasuk kalau misalnya sudah lama tidak membaca, sekarang jadwalnya karena sedang kuliah, kita membaca. Membaca teks itu penting, Pak. Ya, minimal satu hari kira-kira buku apa yang bisa dibaca, berapa halaman, bagian mana saja, catat hal-hal yang pentingnya, dan itu menjadi penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kompetensi yang diharapkan dalam menyusun proposal ini adalah kemampuan berpikir logis, Pak. Dalam hal apa saja berpikir logis yang dimaksud? Pertama, Bapak Ibu akan dituntut tentang bagaimana melakukan analisis, komparasi. Komparasi itu membedakan, membandingkan, kemudian mengklasifikasi. Eh, Mengklasifikasi itu artinya membuat apa? Klasifikasi berdasarkan komponen tertentu, contohnya begitu. Kemudian juga melakukan reduksi. Reduksi itu artinya mengurangi, menyimpulkan, sampai akhirnya Bapak Ibu bisa menemukan apa substansi dari yang dibaca itu atau yang dipikirkan itu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kompetensi yang diharapkan itu adalah Bapak Ibu juga harus terbiasa dengan menggunakan software. Ya, software itu maksudnya Anda terbiasa dengan teknologi, menggunakan laptop, ya MS Word mah kudu mafhum lah, kudu paham. Lalu mungkin juga penggunaan AI untuk pembelajaran, penggunaan teknologi-teknologi seperti Zoom meeting, lalu penggunaan software seperti Mendeley, seperti Publish or Perish dan lain-lain yang nanti akan kita sampaikan pada proses perkuliahan. Dan ini Bapak Ibu terkait dengan redaksi menguasai MS Word pasti ya minimal ya MS Word, Excel, PowerPoint itu mah standar Bapak Ibu. Kemudian bisa memiliki kemampuan parafrase. Parafrase itu artinya bagaimana menyusun sebuah narasi kalimat dibuat menjadi kalimat yang lain tetapi memiliki substansi yang jauh yang sama. Artinya redaksi bisa berbeda tapi substansinya sama. Itu kemampuan parafrase. Lalu ada kemampuan mensitasi, Pak. Kemampuan mengutip. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti menyusun proposal tesis, termasuk menyusun tesis, Anda akan dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa Anda harus membaca sumber, membaca referensi, dan menuliskan referensinya itu ke dalam citasinya. Jadi jangan sampai, ini kejadian ya, banyak terjadi. Mahasiswa tidak membaca buku metode penelitian, tapi dia membaca tesis karya orang lain.
lalu mengcopy paste apa yang ada di dalam tesis orang lain itu tanpa dia men-tracking dan memvalidasi sumbernya. Sehingga yang terjadi adalah pakutap kutip, tetapi pada posisi tidak pada eh, validasi yang benar. Akhirnya justru menyebarluaskan kebohongan, menyebarluaskan kesalahan akibat dari tidak melihat pada sumbernya. Dan itu adalah kemampuan mensitasi. Kemudian yang keempat, memahami ejaan yang disempurnakan. Ya minimal Bapak Ibu, jangan lagi ada salah tulis, disusun, ditulisnya di strip susun. Nah itu kan keliru Pak. Ya harusnya disatukan, disusun oleh, atau yang benar itu resiko apa risiko gitu. Itu kan kata-kata baku Pak. Sementara dalam penulisan karya ilmiah, dalam penulisan tesis atau proposal tesis, penggunaan kata baku menjadi penting. Salah satunya adalah juga memahami tentang ejaan yang disempurnakan. Bagaimana cara menyusun paragraf, bagaimana cara membuat kalimat, apa itu subjek, predikat, objek, bagaimana cara penulisan kalimat eh, apa aktif atau pasif, kemudian juga bagaimana caranya melakukan sitasi dengan menjelaskan referensi agar bisa diinterpretasi apa yang menjadi temuan dengan eh, teori-teori yang Anda kutip. Ini memahami ejaan yang disempurnakan. Intinya belajar aturan tentang bagaimana penggunaan kata-kata baku dalam penulisan karangan ilmiah. Lalu yang terakhir adalah kemampuan menyusun paragraf. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemampuan menyusun paragraf ini menjadi penting karena Bapak Ibu akan menulis, Pak. Menulisnya berarti kan menyusun beberapa paragraf tertentu untuk terjadinya pembahasan yang sistematis. Nah, berarti kita harus bisa gimana cara nyusunnya secara deduktif atau induktif, itu gimana caranya. Nah, ini yang begituan adalah bagian dari kemampuan menyusun proposal dari sisi redaksi. Nah, tadi ini sudah. Nah, ini nanti tugas-tugasnya belakangan deh. Saya akan dulu menyebutkan dengan buku-buku yang perlu Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu miliki. Nanti akan saya kirimkan sebuah link apa ya? Link eh, link Google Drive yang nanti Bapak Ibu harus download itu. Ada 26 atau 27 ya. Buku metode penelitian baik dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris yang Bapak Ibu bisa kuasai, bisa download. Ini 3A, benar nggak ya? Ada di grup nggak? Coba saya kirim benar nggak? Ada Pak, ada. Ada ya? Benar ya 3A ini? Oh ini info ya, bukan kuliah ya, sorry. Kalau kuliah itu yang mana sih? Bentar. Yang tadi. Oh ya ini, bentar. Biar di ini. Saya kirimkan ke ini. Nah, Bapak Ibu, referensi ini penting, Pak. Penting. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menulis proposal tesis, menulis tesis, jangan jangan mengutip bukan dari sumbernya. Oke? Jangan mengutip dari yang bukan sumbernya. Harus dari sumbernya. Nih, kalau misalkan Anda mau menggunakan SEM, ada lagi nih. Ya. Ini kalau mau menggunakan software, ada lagi bukunya, Pak. Ini. Saya sih berharap, ya artinya harapan ya, eh, mahasiswa Inkas itu menulis tesisnya tidak hanya sebatas nulis biasa, tapi juga dia menjadi luar biasa karena menggunakan teknologi untuk melakukan teknik penyusunan tesisnya. Ya, nih Bapak Ibu, wajib disiapkan nih buat kuantitatif. Memahami kuantitatif itu kayak gimana. Kalau Anda mau belajar tentang statistik, berarti belajarlah tentang statistik. Software yang bisa dipakai ada SPSS, ada SEM, ya. Kemudian ada SEM PLS. Ini adalah
apa buku-buku yang bisa dipakai untuk dibaca, Pak. Kemudian untuk kualitatif, Bapak Ibu pahami konsep penelitian kualitatif, kemudian juga bisa mengaplikasikan alat bantu berupa software, bisa NVivo, bisa Atlas.ai. Ini adalah cara untuk bagaimana menyusun sebuah tesis atau proposal tesis dengan sebaik-baiknya. Maka software yang harus Bapak Ibu ada dalam laptop Bapak Ibu nih, saya dari mulai sekarang sudah ingin Bapak Ibu belajar langsung deh ya. Ini buat Pak Buhori dan kawan-kawannya, Pak Dud ya. Nih mohon nanti kalau ada waktu, saya berharap bisa kita offline, mau di kampus atau di luar kampus, karena kan ini teman-teman rata-rata orang Sukabumi ya, atau ada orang luar Sukabumi? Cianjur ada? Saya Pak di Cianjur, Banten. Oh, NTT. Banten. Nah, Siap. maksudnya, NTT. NTT. olah, Saya lagi di NTT Pak. Masya Allah. NTT bisa lah, bener ke Sukabumi sekedap mah. Juga Maksudnya Pak mau gini, siap ke bumi Pak, nanti izin outcamp. ya, artinya gini, saya berharap Dua alasan. kalau ada yang bisa dekat lah, dekat-dekat di Sukabumi, atau nanti bisa sambil juga ketika ngumpul, nanti bisa online gitu ya. Saya berharapnya ada kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa untuk bareng-bareng belajar hal-hal yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Ini kan teman-teman banyak yang punya tempat ya, yang kira-kira representatif. Silakan agendakan jadwalnya kapan gitu, nanti kumpul, nanti bisa langsung praktek bagaimana cara penulisan-penulisan, penggunaan-penggunaan software. Karena gini Bapak Ibu, eh, Anda hidup di zaman teknologi sedang canggih-canggihnya. Jadi kalau sebagai mahasiswa Anda tidak memanfaatkan teknologi itu dalam perkuliahan, dalam pembelajaran, Anda akan kalah atau dikalahkan oleh mereka yang menggunakan teknologi itu. Cuma pilotnya tetap kita sebagai manusia. Teknologi, AI atau apapun itu adalah co-pilotnya. Dia itu tergantung kita, Pak. Jadi jangan sekali-kali menaruh kecerdasan kita itu pada alat-alat yang ada di sekitar kita. Itu keliru sekali. Justru yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu yang harus menguasai teknologinya sehingga teknologi itu dikendalikan sehingga kita yang tetap menjadi pilot dalam penggunaan teknologinya. Begitu. Oke, beberapa software lain ataupun juga hal lain yang perlu dikuasai, nanti ada beberapa software nanti sambil berjalan nanti saya akan selalu ingatkan dalam proses perkuliahan ya. Di sini ada Mendeley, ada Publish or Perish, ada Force Viewer. Ini adalah cara-cara untuk bagaimana mendapatkan novelty penelitian. Gitu. Bapak Ibu jangan lupa nanti akan ada sesi diskusi, ada sesi Bapak Ibu menyusun tugas membuat eh, artikel untuk presentasi. Jadi nanti saya minta ini ketua kelasnya siapa kelas ini, Pak? Pak Buhori. Pak Buhori. Berarti Pak Buhori tolong dibagi menjadi 11 Bagus Buhori. ya. Dibagi menjadi 11 kelompok. Kemudian nanti 11 kelompoknya itu mereka nanti akan presentasi mulai di minggu depan, Pak. Minggu depan sudah presentasi kelompok 1. Kalau kelompok satunya ada 1 orang ya nggak apa-apa 1 orang, atau 2 orang ya berarti 2 orang. Jadi nanti saya akan kasih tahu Bapak Ibu harus bagaimana menggunakan apa dan seperti apa. Nanti akan saya berikan tutorial-tutorialnya ya. Gitu. 11 kelompok Pak ya. 11 kelompok. Itu. Nah, ini Harus Bapak Ibu. 11 ya, Pak. 11. Soalnya cuma 18 orang Pak di sini. Ya nggak apa-apa, 18. Jadi nanti Berarti ada Pak 2 orang Buhori dan 2 sendiri. orang. Siap, sendiri aja. Saya malah ikat, Rokib Atid. Nah, Jeung dosen aja, jeung dosen. Bapak Ibu, kelompok. ini ada materi dari bukunya Amuri Yusuf. Bukunya sudah saya share di grup ya. Kemudian ada juga buku Suharsimi Arikunto. Jadi kalau metode penelitian Pak Amuri Yusuf ini ada 18 bab. Kemudian materi bukunya Suharsimi Arikunto itu ada 17 bab. Nah, saya
suka ngasih tugas, Pak. Jadi kalau dosen ngasih tugas, cirina bager, jeung nyaah, adanya lain lain telenges, Pak. Adanya, ya. Ini, Pak. Nah, tugas kuliahnya ini, Pak. Sederhana, tapi tidak sesederhana ngerjainnya, Pak. Anda boleh tanya ke kelas B yang semester lalu sama saya ngajar matik, itu ternyata banyak yang tumbang mengerjakan tugas ini, Pak. Apa sih tugasnya? Ini, Pak. Tugasnya adalah isi dan tulis soal dan berikut jawaban latihan soal yang terdapat dalam buku. Ini, Pak, Muri Yusuf. Kalau buku yang metode penelitian A. Muri Yusuf ini, PDF-nya ada di link yang tadi saya kirim. Ya, jadi Anda tidak usah beli. Saya bagikan, tuh, Pak. Kalau Anda mau beli bukunya boleh. Kurang lebih harganya 120.000 yang ori ya. Kalau yang bajakan sih ada yang 20, 30.000, 40.000 adalah. Tapi nggak bagus kalau bajakan, Pak. Ya, 120.000. Tapi PDF-nya saya punya. Saya sudah sharekan di grup itu. Kemudian buku kedua adalah prosedur penelitian. Yang bukunya ini, Pak. Ini bukunya. Di sini ada pertanyaan, ada jawaban. Kata kunci dari tugas ini, Bapak Ibu, 3. 1, konsistensi. 2, persistensi. Yang ketiga adalah komitmen, Pak. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu ya konsisten. Anda mengikuti alur, timing. Oh, saya harus ada tugas nih kerjain, ada tugas nih kerjain. Dan ini tidak sekaligus, Pak. Ini perkuliahan dengan tugas ini 1 semester. Ya, 1 semester. Anda boleh kerjakan 1 minggu 2, 1 minggu 1, atau mau sekaligusin boleh. Atau nanti aja 2 minggu yang akan datang saya mau mengerjakan, silakan. Tapi di pertemuan ke-15 sebelum UAS harus sudah terkumpul. Nah, buat yang jauh-jauh kayak yang dari Banten tadi atau dari mana? Dari NTT, Anda silakan bisa kirim nanti via pos ke saya atau apa sebetulnya saya nggak mau via pos ya. Anda bisa apa ya sebutnya kirimkan setelah jadi setelah jadi dijilid. Jadi nanti dijilid, Pak, ini. Dijilidnya dipisahkan antara dipisahkan itu artinya tetap satu jilidan tapi dipisahkan oleh lembar kertas jeruk atau apa gitu, disatukan jadi rada tebal. Ditulis tangan, Pak. Ditulis di kertas A4 pada template resume mingguan yang dikirim nanti via grup WA. Nanti akan saya kirimkan template-nya. Jadi nanti Anda tidak boleh mengerjakan di luar template itu. Contoh di kertas folio bergaris gitunya, enggak. Itu template-nya nanti saya akan siapkan. Dalam rangka apa? Memudahkan Anda menulis dan gampang mendeteksi satu persatu. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Saya sudah memberikan tugas 2 buku ini. Itu sejak kampus ini ada angkatan 1, Pak. Jadi kalau kalau mata kuliah saya, itu pasti ada 2 tugas ini. Ada 1 tugas ini maksudnya, dengan 2 buku ini. Alasannya sederhana, Bapak Ibu. Saya harus memastikan mahasiswa saya membaca dulu materi kuliah sebelum kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa saya ketika kuliah itu harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dia di masa depan dalam rangka penyusunan skripsi. Dan itu harus dipaksa, Pak. Kalau tidak dipaksa, Anda akan memilih bebas saja dalam menentukan pilihan hidup Anda. Pada akhirnya nanti tidak akan ada yang berhasil. Paling tidak, kalau saya sudah melakukan ikhtiar ini, berarti saya punya ekspektasi atau punya harapan bahwa mahasiswa yang belajar mata kuliah metrik itu membaca 2 buku yang menurut saya ini bisa jadi bahan untuk dia pelajari lebih lanjut. Kalaupun ternyata dari 19 ini hanya setengahnya saja yang mengerjakan, yang lainnya tidak, ya berarti hanya setengah dari 19 orang ini atau 18 orang ini yang memang berharap atau diharapkan bisa menguasai. Paling tidak, kalau ikhtiar sudah dilakukan,
hasil itu mengikuti apa yang sedang diusahakan. Jadi bahasa gaul anak sekarang mah, ikhtiar tidak mengkhianati hasil, gitu Pak. Ya mudah-mudahan saja kalau ikhtiarnya maksimal, masa sih usahanya nggak berhasil gitu. Tapi kalau ternyata belum berhasil juga, berarti memang perlu waktu dan kesempatan lain untuk memperbaiki apa yang harusnya dilakukan. Bapak Ibu, tidak mudah memang memahami tugas ini sebagai bagian dari cara kita untuk belajar dan berharap menguasai materi. Karena mungkin dalam perspektif yang lain ada juga orang yang berpikirnya negatif gitu. Naon sih Sugante kuliah di Unhas mah gampang gitu, teriwe, mulai tugas dan lain-lain. Ya diharapkannya mungkin ketika S2 teh dibayangkeuna apa santai-santai saja. Bapak Ibu, saya sedikit sedikit berapa ya? eh, ber ber apa ya? Ada sebuah ilustrasi. Ini ilustrasi saja, Pak. Ceritanya di satu tempat, Pak. Saya punya banyak kawan yang sedang S3 waktu itu, Pak, sekitar 5 tahun yang lalu. Eh, Kawan saya yang sedang S3 itu kemudian eh, ngeluh lah bahasanya nih. Ih, cenanya kuliah S3 mah loba tugas, cenah. Aduh, tugas na edan loba cenah gitu. Terus celetuk ada yang nanya, Pak, emang hari kapungkur waktu S2 untuk seueur tugas gitu, Pak? Nah, kan gitu Pak pertanyaannya. Satu seueur-seueur teuing sih. Maksudnya dia mengalami sebuah transisi di mana dia dulu ketika kuliah S2 eh, tidak terlalu banyak mungkin tugasnya, mungkin karena kuliahnya santai-santai aja. Pas dia masuk kuliah S3 kaget gitu. Oh, ternyata banyak tugas dan lain-lain. Saya malah berpikir begini. Kalau Bapak Ibu, ini saya bicara kalau, mudah-mudahan tapi jadi doa. Kita kan tidak pernah tahu. Kalau di antara Bapak Ibu nanti setelah beres S2 di Inhas, lalu melanjutkan kuliah S3, who knows, Pak? Kan pertanyaan paling sederhananya begini. Kenapa sih Anda S2? Ya karena Anda S1, Pak. Jadi aja kesempatan S2. Jadi lama lulus S2, nah tuh S3, Pak. Gitu. Ulah dia ngomong tadi. Ya iya jadi pamain oke biasa. Pak Abi mah bojong-bojong S3, S2 Gary. Nah, iya Pak. Nges cara berpikirnya aduh ya Allah, hese Pak. Jadi makanya Bapak Ibu, kuliahlah dengan sukacita Pak. Kuliahlah dengan eh, kondisi Bapak Ibu tuh bahagia. Dapat tugas, alhamdulillah, saya berarti dituntut untuk supaya bisa. Jadi positif terus Pak, bicaranya positif. Terus, alhamdulillah Pak, kuliah di Inhasma online. Oh, berarti ada beberapa keuntungan yang bisa saya dapatkan. Satu, berarti itu terlalu ting ongkosan. Ya, persoalan internet kudu mayar wifi nambahan mah wajar lah. Da untuk kuliah oke wifi mah dipakai wae nya. Mending wifi mah dipakai kuliah, Pak. Benar tuh? Gitu. Kemudian yang kedua, oh berarti orang teh diminta untuk secara khusus belajar bagaimana kemandirian kita itu diuji, Pak. Bapak Ibu, kuliah S2 itu adalah kuliah ujian kemandirian, Pak, secara online. Bapak Ibu berani nggak membarterkan waktu yang Bapak Ibu harusnya mungkin bisa dapat uang, punya kegiatan, sekarang harus kuliah. Jadi artinya gini, kalau Anda berpikirnya positif, Bapak Ibu, maka Anda tidak akan melihat kondisi online begitu jadi beban, Pak. Tapi justru jadi kesempatan Anda untuk bisa meningkatkan produktivitas dengan cara yang lain. Cuma sekali lagi, kalau kita menganggapnya, maaf ya, saya menyebutnya kadang-kadang respon kita terhadap realitas itu selalu negatif, Pak. Sekali lagi, respon kita terhadap realitas itu biasanya suka negatif. Maka ketika negatif yang terjadi, kita itu tidak bisa berpikir benar, Pak. Berpikir benar itu gini maksudnya. Apapun jadi salah, we.
dosen mere tugas. Salah. Cina dosen tuh mere tugas. Ah, itu. Dosen tuh mere tugas oge. Dosen teh kitunya cina kelas pasca teh tapi dosen teh gitu. Jadi loba ngeluhna ketimbang loba bersyukurna. Nah, itu kan resiko, Pak. Jadi, Bapak Ibu, saya tidak berharap mata kuliah apapun termasuk mata kuliah Matlab ini itu bagi Bapak Ibu adalah beban yang menjadi sulit dan berat. Tidak. Sebetulnya yang harus diperbaiki itu menurut saya adalah bagaimana kita memperbaiki respon kita terhadap realitas apa yang kita hadapi, Pak. Contoh, Bapak Ibu. Kunaon sih orang teh make kudu kuliah online? Jawabannya hiji, Pak. Sabab Bapak Ibu daftar ka Inhas jadi mahasiswa. Coba lamun Bapak Ibu daftar ka Inhasna jadi dosen, pasti mau kuliah, Pak, tapi titah ngajar. Jadi sebenarnya saha nu salah atuh. Ya Bapak Ibu lah kudu make daftar kan gitu, Pak. Coba lamun daftarnya jadi dosen, titahnya pasti titah ngajar. Ya, yang kedua, coba pahami bahwa setiap pilihan itu pasti ada resiko, Pak. Dan resiko itu adalah bagian dari konsekuensi logis dari pilihan. Bapak Ibu kuliah, berarti pilihannya, Bapak Ibu kuliah berarti mengambil pilihan kuliah. Ketika mengambil pilihan kuliah, berarti di situ ada konsekuensi. Konsekuensinya harus kuliah, harus mengerjakan tugas, harus apa, gitu. Jadi kalau misal masih ada orang tertentu, saya tidak mau menyebutkan siapapun. Aduh Pak, punten abdi teh anu, abdi teh anu, abdi teh anu, sehingga jadi tidak bisa kuliah. Nah, menurut saya ini perlu perlu sedikit bergeser Pak paradigmanya. Ya, maksud saya berharap Bapak Ibu kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang tepat sehingga respon kita terhadap realitas apapun itu positif, Pak. Gitu. Sebab kalau misalkan kita melihat segala sesuatu dengan pandangan dan realitas negatif, Bapak Ibu yakinlah bahwa tidak ada yang positif di dunia ini dalam pandangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya ya bukan bermaksud apapun, Pak. Berbagi tentang hal-hal seperti ini tidak mudah diterima untuk mereka yang memang seperti Bapak Ibu sudah memiliki pandangan dan cara hidup dengan pengalaman kehidupan yang sudah melembaga. Tetapi dengan kuliah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Oke. Saya sudah hampir 50 menit berbicara di depan Bapak Ibu terkait tugas-tugas, terkait awal-awal perkuliahan. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Komentar ke apa ke terserah. Boleh. Saya berikan waktunya. Izin bertanya Bapak, Oh, untuk tugas resume itu minimal berapa lembar? tidak ada minimalnya Bu, karena itu ada hanya menjawab soal. Jadi inti nama maca bukuna ngerjakeun soalnya. Nah, itu. Jangan sampai kejadian. Bapak Ibu, saya ya punten lah goreng-gorengnya saya itu pengalaman ngajarnya 25 tahun, Pak. Ya, tahulah tulisan tuh sarua jeung sama gitu. Terus itu jawaban mahasiswa apa jawaban batur itu. Beberapa tahun lalu saya pernah menemukan, Pak, tugas ini dikerjakan oleh banyak orang. Banyak orang tuh maksudnya kumaha? Ketinggalin tulisan apa? Bab hiji tulisanna kieu, bab 2 tulisanna kieu, bab 3 tulisanna kieu. Jadi beda-beda. Oh, di ieu mah dijokikeun ka mahasiswa atau ka barudak gitu, Pak. Aduh. Itu Bu ya. Jadi apa? Tergantung jumlah halaman, Pak. Tidak ada jumlah halaman minimal. Tulisannya ulah letik-letik teuing, ulah badag-badag teuing, Pak. Ya. Sedang-sedang saja. Dan niat nage ngasih tugas itu supaya Bapak Ibu teh maca. Ngan saya harus memastikan bahwa Bapak Ibu teh benar-benar maca pemacarana. Nyameureunan Pak, nu ngaranna naon teh? Cangkul teh naon sih? Pacul. Pacul oge da lain ditinggal itu tina mahalna Pak, tapi tina hasil paculeunana. Nah, saya pengen melihat
Bapak Ibu membaca itu apa? Pacul, pacul teh bacaan kumaha tuh cara ninggalinnya? Ya tulisannya, Pak. Ini memang sangat tradisional, Pak. Ya, tradisional banget. Tapi buat saya yang tradisional-tradisional itu justru malah lebih kuat, Pak, daripada yang modern-modern. Yang modern itu cepat, tapi tidak nempel lama gitu. Yang tradisional itu memang leg-leg, Pak, lama gitu. Tapi dia kekuatan menjadi bagian dari dirinya itu jadi kuat gitu. Begitu, Bu Amel. Ya Bapak. Oke. Ada Ditulis di kertas A4. empat. Tuh. Nanti Jadi kertasnya di nanti saya kasih ininya apa? Template-nya di template Template-nya. resume. Ya. Bukan nggak ada resume, nggak ada. Nggak ada resume. Iya, pada template resume. Jadi kertas Oh, maksudnya kertas. template kertas yang biasa dipakai untuk mengerjakan tugas. Oh. Gitu. Jadi bukan template resume, Pak. Template maksud tadi kayak ada salah tulis itu. Kalau dulu mah saya nyuruhnya resume, kalau sekarang nggak ada. Nulis jawaban dari soal. Gitu. Jadi di kertas A4 pokoknya mak itu Ya. intinya Pak. Ya, nanti saya kirimkan filenya, nanti di print out oleh Bapak Ibu dalam kertas A4. Jadi kalau Oh. saya ngasih template itu nanti sudah ada garisnya, Pak. Garisnya gitu. Jadi untuk keluar tina garis eta. Kertasnya nanti harus di print. Ya, kertasnya di print. ya Pan ditulis tangan atau sanes diketik. Enggak, maksudnya kan banyak A4 gitu udah nggak Gini, ada. di print mah hiji atau dua, nanti di fotokopi bisa. Iya, siap. Mau di print semua mangga eta mah lamun tema kan nama printer teh jarang dipakai, Pak. Pakai ke eta, Pak. Oke. Ada lagi? Atau mau bertanya apa aja terserah karena materi ini materi awal kok. Jadi materi awal itu saya brainstorming tentang tugas, brainstorming tentang penilaian dan lain-lain. Bapak Ibu boleh dicatat deh, bisa lupa. Boleh dicatat. Penilaian saya jarang ngasih nilai B, Pak. Ya, saya jarang ngasih nilai B. Saya biasanya ngasih nilai A. Tapi A teh aya A minus, aya A plus, aya A bulat, Pak. Nah, Bapak Ibu mau milih mana? Mau milih A atau mau milih B? Terserah. Pilihan ada Bapak Ibu. Tapi kalau saya biasanya ngasih nilai A. Tapi tentu yang namanya nilai A itu bagi mereka yang mau, Pak. Kalau yang nggak mau, saya nggak mau maksa gitu ya. Nah, nilai itu Bapak Ibu, rumusnya adalah kehadiran ditambah 2 kali UAS, UASnya dikali 2, ditambah UTS, ditambah tugas terstruktur, ditambah tugas mandiri, ditambah partisipasi. Kehadiran, UAS, UTS, tugas mandiri, tugas terstruktur, satu lagi aktivitas partisipasi. Ada 6, karena bobot UAS 2, berarti dibagi 7. Jadi silahkan itu dijadikan patokan Bapak Ibu dalam penilaian. Kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas yang tadi, Pak, yang tadi tuh yang apa? Yang mengerjakan resume itu adalah tugas mandiri, Pak. Tugas mandiri. Tugas mandiri teh kalau Bapak Ibu ngerjakan nilainya 85. Itu dapat. Itu teh minimal, Pak. Kalau misalkan tulisannya bagus, rapi dan lain-lain dalam pokoknya kriteria yang lain lah, jadi nambah jadi 86, 87 gitu ya. Nah, lalu kalau Bapak Ibu mengerjakan UAS, Pak, UASnya apa? Nah, UASnya itu adalah mengerjakan proposal tesis. Ya. Mengerjakan proposal tesis. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan tesis, proposalnya berarti Bapak Ibu akan
eh, mengerjakan UASnya sudah selesai. Jadi saya tidak ada UAS di kelas, Pak, tidak ada. Jadi tidak ada tugas UAS ngerjakan soal, nggak ada. Karena UASnya dengan dengan apa? Dengan proposal tesis. Nah, adapun Bapak Ibu UTS-nya, nah UTS-nya itu nanti ada di kelas, Pak. Ada untuk menguji sejauh mana penguasaan materi dari awal sampai dengan akhir. Itu. Maksudnya akhir sebelum UTS. Itu. Nah, kalau yang disebut dengan Pak partisipasi dan aktivitas itu apa? Itu terkait dengan Bapak Ibu di kelas, apakah bertanya, apakah menanggapi, apakah menjawab, apakah berkomentar. Buat saya setiap perkuliahan itu akan menjadi catatan khusus untuk penilaian. Jadi jangan sampai begini Pak, kuliah teh hanya sebatas pendengar setia. Saya tidak mau itu. Ya, harus Bapak Ibu melakukan komunikasi, berkontribusi dalam hal pemikiran, ataupun juga bertanya, ataupun juga menjawab, dan lain-lain. Begitu. Kalau kehadiran saya pikir sudah tidak bisa dipungkiri, itu mah jadi wajib, Pak. Apalagi kalau kuliahnya tatap muka, Bapak Ibu pastikan kalau tatap muka itu bisa hadir. Ya. Kecuali mungkin yang tadi yang di NTT saya juga nggak ngerti nih. Apa gimana tuh yang NTT ya? Cara ngaturna kumaha tah? Gitu. Apakah di saat yang sama ketika ngumpul Zoom juga gitu? Bisa. Nanti kita diskusikan lah caranya. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan lain? Mohon izin Bapak, saya sudah izin ke staf juga kalau saya tidak bisa kalau untuk ketika tatap muka saya tidak bisa menghadiri, gitu, Pak. Kenapa? Anda di mana emang? Karena saya sedang pengajuan Bapak di Pulau Alor, Alur mana ini? di NTT. NTT ya Pak. Masya Allah. Emang Anda orang sana? Bukan Bapak, calon saya orang sini. Jadi saya harus pengajuan nikahnya ke sini. Waduh, Iya Bapak. nanti pindah ke sana gitu gimana? Iya Bapak, saya pindah ke sini. Waduh, Masya Allah. Ya, jodoh makan Salam ada Kak yang salam. tahu ya. Kalau Anda sekarang posisi di mana sekarang? Sedang di NTT Bapak. Wah, NTT. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke NTT tuh. Amin Bapak, Di, saya terbuka lebar kok di rumahnya. Alor tuh ada kawan saya itu. Namanya Pak, eh, apa sih? Teman saya itu bentar. Dia jadi kepala MAN, kalau nggak salah kepala MAN. Kemarin berangkat Kan haji. Alor Bapak. Iya, di Alor. Oh iya, saya Hmm. kemarin itu ke sana. Penelitian juga mau di sana juga Bapak. Ya, ya. Hmm. Namanya itu jadi lupa saya namanya. Sebentar. Aduh, nggak ada lagi namanya. Wah, Nanang Likur. nah, Nanti kalau Anda ke sana, nanti tanya aja Abdullah Likur namanya. oh, ya Bapak. Abdullah Likur. Ini gambarnya ada di foto saya nanti. Dia orang Alor sana. Oke, ada yang lain silakan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan, mau ngobrol apa ke, mau gimana, boleh. Saya terima dengan baik. Kalau Anda mau mengkritisi apa yang saya sampaikan, boleh juga, nggak apa-apa. Saya mau bebas-bebas aja lah. Ya. Karena saya sudah berharap sudah dalam posisi pokoknya niatnya ingin memberikan kebaikan agar mahasiswa saya punya kemampuan. Nah itu Pak. Cuma memang kudu dipaksa. Kudu dipaksa Pak. Kalau nggak dipaksa, aduh, repot. Ayo, Bapak Ibu, boleh. Ini yang Bapak hadir masih 1, izin? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang nih Pak Buhori, tolong dicatat yang tidak hadir siapa, lalu Siap, ditulis di siap. grup. Nanti udah Tulis ada di ini, grup. udah Ya, dicatat. tulis di grup aja. Jadi biar nanti ketahuan tiap kali pertemuannya siapa aja yang nggak hadir. Tuh, siap. Oke, minggu depan itu materinya apa? Nah ini saya mau kasih tahu materinya ya. Bentar, saya mau perlihatkan pada Anda. Ini tolong Pak Buhari coba chatnya dibaca nih. Ada apa aja deh pada ngobrol di chat nih. Apa aja nih? Op kamera itu dari Banten itu. Hmm. Ega, Emang dari Banten tuh ya aslinya. ya. Assalamualaikum Pak, izin off cam Pak, on cam, off cam. Ya. Mau ke ini. Mohon maaf. Mau ke Sukabumi lewat Pelabuhan Ratu, Wah, ke Cibareno. aduh. Mendengarkan pakai headset aman. Ya. Coba boleh di Soalnya siang screenshot nih. Saya seminar. tidak membacakan ya. Saya screenshot aja nih. Nih, 11 kelompok T naon baik. Nah ini Pak, saya nanti akan kirimkan kepada Anda detailnya. Ini nih, ada konseptualisasi masalah penelitian. Ini kelompok 1 buat minggu depan nih. Oke. Kemudian yang kedua, memilih masalah dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, memilih pendekatan dalam penelitian. Nomor 4, studi pendahuluan dalam penelitian. Yang kelima, merumuskan anggapan dasar. Keenam, merumuskan hipotesis. Ketujuh, menentukan variabel. Kedelapan, menentukan sumber data. Kesembilan, menentukan dan menyusun instrumen penelitian. 10, teknik pengumpulan data. 11, analisis data dan menarik simpulan. Ini adalah 11 materi untuk apa? Presentasi kelompok. Untuk presentasinya. Jadi Kelompok. dipastikan teman-teman untuk bisa mengikuti ininya apa? 3A mana ini? Set. Saya akan kirimkan di grup sekarang. Set. Masukkan ke dia. Ini mulai minggu depan sudah presentasi ya. Nah, kayak presentasinya kudu aya naon wae nanti saya kasih tahu. Apa saja yang harus dibahas ada semua di sini Pak Buhori. Tuh, sudah saya kirim. Siap. Sudah saya kirim. Ya. Udah semua belum tuh? Nah, Udah 11. ya, udah 11 ya. Nah, silahkan itu di-download satu-satu tapi dengan catatan di situ nanti ada rinciannya apa saja yang harus dibahas. Ya. Nah, terus pertanyaannya, Pak, saya nulisnya kayak gimana? Harus kayak gimana? Nah, Bapak Ibu, eh, Anda silahkan nanti kalau apa tuh? Oke, Bapak Ibu nanti Anda masuk ke ini Pak, ke jurnal epistemik. Saya pakai jurnal ini sebagai panduan. Epistemik. Jurnal epistemik. Jurnalnya ini Pak. Linknya nanti saya kirim. Jurnal pegiat literasi ini Pak. Nanti akan saya kirimkan ini indeks. Nah ini Pak. Anda masuk ke sini. Nanti Anda download ini Pak. Jurnal template. Nih ya. Pak, Bu. Klik jurnal template. Set. Nah. Kalau sudah
terbuka begini, Anda silahkan download yang Word-nya, Pak. Word-nya. Download-nya caranya di blok, diklik kanan, oleh Bapak Ibu boleh klik kanan atau diklik 2 kali boleh, atau langsung klik ini boleh. Ya, download nih. Kalau saya biasanya senang di 2 kali. Nah, 2 kali dulu diklik biar kelihatan ada Word-nya. Nah, ini Pak, ada tampilan template. Jadi Anda nanti mengikuti penulisan seperti di sini. Tuh, ya, Bapak Ibu. Sudah? Lalu kirim ini file, klik file, masuk ke download, Anda klik Microsoft Word. Nah, nanti Anda sudah download tuh template-nya. Sudah download template-nya. Nah, kalau sudah, Anda tinggal buka. Tek, buka template-nya. Kalau sudah dibuka template-nya, Bapak Ibu sudah pasti tahu, oh begini loh cara untuk mendownloadnya, minimal cara ngedownload deh lah. Ya. Ini rada lama nih biasa. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa posisi Bapak Ibu itu harus mengikuti penulisan yang harus ditulis di sini. Ini lihat ya, ini kan ada konseptualisasi masalah penelitian. Ada memilih masalah. Saya mau masuk ke nomor 1 dulu deh. Ya, nih nomor 1. Kita klik nomor 1, Pak. Oke. Bentar sambil nunggu ini. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Kak Buhari, Wah, request nggak mau yang pertama. lu Tadi lupa mali muka malam. 10, Pak. Pak Teknik Pak pengumpulan data. Buhari diatur aja, jadi diurutkan nih. Yang pertama mata kuliah ini berarti Oke. Mendingan kelompok mas 1 untuk semua. Udah wen malam teh ya. Aduh Bapak, atuh jangan. Atuh aku teh kelompok 8 terakhir beren. Oke. Oke, Bu. Ngobrolnya belakangan. Orang bahas lain. Ini Bapak Ibu lihat. Ini kelompok 1 ya. Konseptualisasi masalah penelitian. Nah, untuk artikel tentang konseptualisasi masalah penelitian, ada beberapa poin yang poin penting yang sebaiknya dibahas untuk memastikan artikelmu komprehensif dan jelas. Berikut adalah beberapa pointer yang kamu pertimbangkan. Tuh, ini Pak pointer-pointernya. Yang harus dibahasnya ini. Nah, ini kemudian disesuaikan dengan template jurnal epistemik ini. Nih, Anda harus ingat nih. Oh, berarti cara nulis dengan menggunakan artikel. Jadi nulis polanya pola artikel, ya. Nah, di sini ada judul artikel huruf Cambria 16 tebal kapital rata tengah maksimal 14 kata. Nama penulis, institusi, corresponding email, nomor HP. Ditulis, Pak. Ya. Di sini ada abstrak. Nah, untuk abstrak, Bapak Ibu, ini ditulis belakangan. Nanti saja, ya. Nanti saja belakangan. Setelah beres, ada pendahuluan, ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, lalu ada pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan itu dipisahkan, Bu. Ada hasil, ada pembahasan. Tuh, ya. Kemudian di sini ada simpulan, ya. Jenis hurufnya juga sudah jelas, Cambria dengan spasi 1,15. Kemudian nanti ada penulisan daftar pustaka. Daftar pustakanya itu 70% diambil dari jurnal ilmiah, 30% dari sumber pendukung lainnya. Menggunakan pola penulisan apa style. Apa style itu yang nama belakang atau last name terus tahun, ya. Kemudian di sini menggunakan reference manager Mendeley. Disusun berdasarkan jenis sumbernya, buku K, terjemahan, artikel, sumber elektronik, dan lain-lain.
Nah, kemudian di sini ada penjelasan Bapak Ibu di bawahnya. Eh, Kenapa nih? Disclaimer, hal-hal penting. Nih, judul dan tema artikel sudah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal epistemik. Oke. Nah, jumlah katanya minimal 5.000, maksimal 7.000 kata. Jadi kalau Anda bisa nyampe 6.000 boleh, 7.000 boleh, ya. Termasuk referensinya. Dipastikan melakukan cek similarity ini nanti oleh saya. Kemudian editor akan melakukan cek similarity nanti. Nah, ini pokoknya minimalnya penulisannya seperti ini, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya tentang bagaimana cara menyusun artikel dengan menggunakan AI untuk buku ini. Itu untuk tema tentang ini. Kan saya sudah mengirimkan apa itu? eh Apa sih tadi tuh? Buku-buku ya, link buku-buku itu nanti akan saya tambahkan buku yang berbahasa Indonesianya untuk Anda bisa melakukan penulisan bagaimana untuk nomor 1 nih, yaitu tentang konseptualisasi masalah penelitian. Anda harus membahasnya sesuai dengan urutan ini, Pak. Nih. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu. Caranya begini. Saya akan gunakan eh, artificial intelligence, namanya ChatGPT, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Dan buat saya ChatGPT ini powerful untuk membuat struktur agar cara berpikir kita itu bisa dengan baik kita tuliskan gitu ya. Oke ini. Baik. Ini saya suka memulai dengan hai dulu deh biar enggak repot. Saya ada tugas. Saya ada tugas untuk menyusun artikel tentang mata kuliah metodologi penelitian. Artikel punya tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan tema konseptualisasi masalah penelitian. Strukturnya sebagai berikut. Nah, masukkan ke sini Pak, yang tadi Tea nih, set ya, strukturnya kan ini nih, set. Terus nih, 9. Oke. Tulis lagi di sini. Strukturnya sebagai berikut. Masalah penelitian dengan pokok bahasan. Dengan pokok bahasan sebagai berikut. Ini pokok bahasannya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang mohon buatkan bagian pendahuluan untuk artikel tersebut. Untuk Bapak Ibu masih terlihat ininya gambarnya? Tidak, Bapak. Pak, Tidak ada. Ada. Nah, keluar. Oh, keluar. Tidak ada, Pak. Keluar, Pak. Keluar. Nih. Oke. Mohon buatkan bagian pendahuluan untuk artikel tentang konseptualisasi masalah penelitian dengan pedoman dengan ketentuan titik 2. Nah, lalu kopikan yang ada di dalam template jurnal epistemik ini nih.
Pendahuluan mencakup latar belakang masalah bla 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 bla. Nah, ini Pak di copy aja nih. Set. Nah, copy, masukin lagi ke sini. Tentuan tuh. Jangan lupa pakai referensi 10 tahun terakhir terakhir. Jangan lupa pakai referensi dengan apa style, apa 7 PH style. Jangan lupa gunakan pakai referensi terpercaya. Jangan lupa referensi terpercaya 10 tahun terakhir. Susun secara sistematis, logis, dan presisi. Oke, klik. Ini untuk bikin pendahuluan ya, Pak. Tapi nanti Bapak Ibu harus mengubah, menambahkan referensinya. Nah, ini Pak. Tuh. Apakah ini sudah benar atau tidak? Saya pastikan tidak dulu Anda harus benarkan. Jangan dulu, Pak. Ya, jangan dulu. Ini mah kerangkanya dulu, Pak. Ini kerangka pemikirannya, kerangka menuliskan referensi. Nih. Untuk pendahuluan Anda sudah punya nih. Kita copy aja ini. Set, copy. Ini sebagai apa? Dasarnya dulu, Pak. Dasarnya. Nah, simpan dulu, jangan di jangan di langsung ditempel, jangan. Pindahkan dulu di file Word lain. Nah, simpan dulu, oke. Minimal Anda sudah punya gambarannya. Oh, ini loh gambarannya, ya. Sekarang kita mau bikin apa? Bikin metode, Pak. Metode itu Anda lihat ini. Ini ketentuan dalam template-nya metode ini. Bagian metode itu ini. Nah, tulis di sini. Nah, Anda nulis dulu ininya apa? Coret-coretannya di dalam Word yang tadi. Ini kan ketentuan untuk membuat ininya ya. Kita buat di sini, Pak. Tolong susunkan bagian metode dari artikel tentang konseptualisasi masalah penelitian. Agak batusnya gitu. Masih menyambung dari paparan sebelumnya. Tolong susunkan bagian metode dari artikel tentang bla 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 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kan ketentuannya yang ini, Pak, yang tadi dari ini, yang dari apa? Yang dari template tadi. Ini kan aturannya. Nah, kita buatkan begini. Metodenya, metode penulisan, pendekatannya kualitatif. Misalnya library research, kepustakaan, library research. Kan Anda mengkajinya dari buku-buku kan, library research, jenisnya kan kepustakaan. Lalu sumber datanya diambil dari apa? Dari buku-buku research metodologi dan artikel jurnal. Ini tuh belum ngapa-ngapain, Pak, hanya polanya dulu. Artikel jurnal ilmiah berreferensi. Nah,
Ditulis ini, masukin ke yang tadi, Pak. Yang tadi, nih. Ah, coba, kira-kira jadi gimana tuh dia nulisnya? Nah, draftnya begini, Pak. Tuh. Nah, kalau ini ada, ini kata-kata ini berarti harus diikuti, Pak. Tuh. Anda sudah punya nih. Sudah selesai untuk metodenya, Pak. Copy aja ini, set. Nah, nanti tinggal diperbaiki, Pak. Diperbaiki. Masukin lagi ke sini, Pak. Nih. Ini kan, sorry. Tuh, metodenya udah punya, Pak. Nanti tinggal dirapi-rapiin. Termasuk nanti cari referensi-referensinya. Referensi cari. Jadi mencari referensinya jadi di belakang. Tuh. Untuk ini nanti diperbaiki, Pak. Ini tadi diperbaiki. Lokasi penelitiannya di mana, tanggal bulan berapa, nanti dibetulkan. Ya. Sekarang masuk ke temuan. Untuk temuan tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang akan dibahas itu ini nih. Fungsi-fungsi ini, Pak. Nah, nih. Nah, Anda tinggal bilang ke dia begini. Nomor satu dan nomor satu nih, set, pindahkan ke sini. Mohon kembangkan pointer di bawah ini, menjadi paragraf yang sistematis dalam berapa ya? 700 kata nih. Dan 5 buah referensi. Nah, bahasanya gitu, Pak. Referensi dengan apa 7 TH style. Jadi nanti akan muncul paragrafnya. Dia akan kembangkan, Pak, bahasanya. Tuh. Tapi ini sekali lagi belum 100% benar, tapi ini adalah konstruksinya. Jadi nanti tinggal Anda perbaiki dan tambahkan referensi sesuai dengan yang tadi saya tuliskan di dalam grup itu, ya. Pendahuluan ke konseptualisasi masalah penelitian. Pak. Resta. Ini yang pertama nih. Kita belum melakukan apa ya sebutnya mengcopy apa bukan melakukan perbaikan belum. Ini baru mendapatkan dulu insight-insightnya, Pak. Berdua sekarang. Mohon kembangkan pointer di bawah ini menjadi paragraf yang sistematis dan logis dalam 700 kata. Tambah di sini 10 referensi, identifikasi masalah penelitian, 700 kata, Pak. Nanti Bapak harus dan Ibu mencari referensi yang tepat untuk ini, Pak. Atau nanti bisa diubah sesuai dengan temuan Bapak Ibu, masukkan ke sini. Berduanya ini, Pak. Nomor 3-nya apa? Sambil dia berjalan, nomor 3-nya apa nih? Ini nomor 3-nya fungsi konseptualisasi masalah. Ini di copy. Masukin lagi ke sini. Kopikan ininya apa? Yang tadi copy teh nih, air. Oh, ini. Nah, ini, Pak. Set. Masukkan ke dia, Pak. Set.
Nah, nanti tinggal menyesuaikan, mencari referensi dan memperbaiki bagian-bagiannya sesuai dengan referensinya. Jadi langsung saja hasil dan penelitiannya isi dengan ini, Pak. Tuh. Ini nomor berapa ini? Nomor 3. Terus Tiga. nomor 4 dan 5 dan seterusnya. Nah, nanti kopi-kopikan nih kan dia, Pak. Tapi kayaknya kita pendahuluan ya. Kopikan ini dan kopikan aja dulu nanti diperbaiki, Pak. Pindahkan ke dia yang tadi teh ya. Paling nanti tinggal dihapus. Ini tinggal diperbaiki, Pak. Nanti disusun lagi, sesuaikan dengan template-nya. Nanti dimasukkan ke dalam template, Pak. Tuh. Ini kan pendahuluan berarti hasil dan pembahasan. Nah, tinggal nanti mencari referensi-referensi, Pak. Nah, ini sedang pembahasan di cirian heula. Oke, tuh. Ini bagian pertama, Anda boleh pakai A di sini. B, C, D sesuai dengan yang tadi di sini. Yang sesuai dengan yang tadi saya kirim, Pak. Jadi semua yang dibahas itu komponennya ini saja yang sudah saya kirim. Begitu, Pak. Nanti kesimpulannya gampang. Caranya Anda lihat template jurnal epistemiknya kayak gimana template-nya. Di sini ada loh jurnal. Termasuk ini belum dibahas nih. Pembahasan gap-nya kayak gimana dan sebagainya. Ikuti saja langkah-langkah ini. Kesimpulan ini. Nah, nanti dimasukkan ke dalam template ini. Buatkan simpulan dari penjelasan di atas sebagai berikut. Nanti tinggal di copy. Begitu, Pak. Sekarang sudah jam 9.32. Sudah lewat waktunya ya. Oke. Itu aja Bapak Ibu untuk hari ini. Pak Buhori berarti minggu depan sudah presentasi kelompok 1 ya. Siapkan Insya Allah, siap. PPT-nya disiapkan, Pak. PPT-nya siapkan. Tapi ingat ya, Bapak Ibu, semua teman-teman sekelas itu minggu depan sudah selesai tugas membuat PDF, PPT dan artikelnya. Jadi Pak Buhori, walaupun penampilannya terakhir, tapi ada artikelnya mah di awal semua sudah selesai. Gitu, Pak. Ya. Paham gak? Nggak ulang wae, kemana sih? Halo. Siap. Paham, Nah, paham Bapak. jadi maksudnya, Ngelag Bapak, ngelag ya Allah. Hah? Ngelag ini ngelag. Jadi maksudnya agar apa? Agar semuanya merasa tugasnya tetap dikerjakan bareng. Gitu. Walaupun penampilannya mungkin kedua, ketiga dan seterusnya, tapi tugasnya sudah mulai beres minggu depan. Ya. Ini link videonya saya akan kirim nanti di grup untuk Anda telaah lebih lanjut, ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi